Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilal Syafani Sarmojo, NIM 230 40 30 10005. Kami akan menjelaskan penerapan algoritma sekuensial sort dan binary search untuk pencarian nih mahasiswa anggota kelompok mata kuliah algoritma dan perancangan, dan akan dilanjutkan oleh rekan kelompok kami. Sequential sort menggunakan bubble sort. Bubble sort adalah algoritma pengurutan yang bekerja dengan cara membandingkan elemen-elemen yang berdekatan dalam daftar dan menukarnya jika mereka berada dalam urutan yang salah. Proses ini diulangi beberapa kali hingga daftar menjadi terurutkan. Algoritma ini dinamakan bubble karena elemen-elemen dengan nilai besar akan mengapung ke atas daftar seperti gelembung dalam air. Binary search merupakan algoritma pencarian efisien yang bekerja pada daftar yang sudah terurutkan. Algoritma ini membagi daftar menjadi dua bagian dan membandingkan elemen tengah dengan elemen yang dicari. Jika elemen yang dicari lebih kecil dari elemen tengah, pencarian berlanjut ke bagian kiri. Jika lebih besar, pencarian berlanjut ke bagian kanan. Proses ini diulangi hingga elemen ditemukan atau subdaftar yang diperiksa menjadi kosong. Kasus data 5 dalam kasus apa ya ngomongnya? Data yang dimiliki adalah 5, 8, 7, 9, 2, 30, 20, 15, 34, 47, 33, dan 31, dan 12. Pertanyaan pertama, bagaimana mengimplementasikan algoritma pengurutan sekuensial dengan metode bubble sort? Yang kedua, bagaimana menggunakan algoritma pencarian biner untuk mencari nilai-nilai dalam data yang sesuai dengan digit terakhir dari nomor pokok induk mahasiswa atau NPM masing-masing anggota kelompok. Baik, kita akan masuk ke diagram alur atau flowchart dari algoritma bubble sort. Nah, untuk pertama-tama kita harus menentukan datanya berapa dulu. Kita harus membuat data tersebut. Nah, untuk kelompok kami akan menggunakan 14 data yang di dalamnya ada angka-angka acak. Nah, kemudian kita buat variabel n yang di dalamnya ada count dalam kurung data, yang berarti kita akan menghitung panjang dari data tersebut. Kemudian kita lanjutkan dengan looping i yang dimulai dari 0 sampai dengan n-nya yaitu panjang dari data tersebut, yaitu 13. Berarti nanti akan ada 13 iterasi. Nah, kemudian apakah looping i habis? Tidak, kita akan jalankan yang ada di dalamnya yaitu looping j yang akan dimulai dari 0 sampai dengan n min i min 1, yang berarti n-nya tadi 13 dikurangi dengan i, misalkan i-nya adalah 0, berarti 13 dikurangi dengan 0 dikurangi dengan 1, yang berarti looping j akan berjalan dari 0 sampai dengan 12. Nah, kemudian apakah looping j habis? Tidak, berarti kita akan menjalankan looping j tersebut. Nah, di dalam looping j ada perbandingan. Apakah data j lebih besar dari data j plus 1? Nah, misalkan kita ambil data contoh 0. Nah, apakah data di indeks ke 0 lebih besar dari data di indeks ke 0 plus 1 yaitu 1? Nah, bila tidak, maka akan kembali ke looping j dan melakukan hal yang sama seperti tadi. Dan bila iya, maka akan dilakukan yang namanya swap data alias pertukaran data. Jadi, data j akan bertukar dengan data j plus 1. Berarti data di indeks
ke 0 akan bertukar tempat dengan data di indeks ke 1 dan sebaliknya. Kemudian bila hal tersebut sudah selesai, maka akan kembali dilakukan looping J untuk menentukan nilai-nilai yang lain. Dan apabila looping J tersebut sudah habis, maka akan kembali ke looping I yang akan melanjutkan ke iterasi-iterasi selanjutnya sampai ke iterasi terakhir, yaitu ke 13. Dan apabila looping I sudah habis, maka akan dilakukan return data, yaitu untuk menampilkan hasil data atau data yang sudah diurutkan. Baik, berikut merupakan diagram alur atau flowchart binary search. Pertama-tama, memasukkan nilai target yang ingin dicari dalam array. Lalu, mengurutkan data menggunakan algoritma bubble sort. Kami sudah mengurutkannya dan ini hasil akhirnya. Lalu, left diinisialisasi dengan nilai 0 yang menunjukkan indeks pertama dari array. Dan right diinisialisasi dengan nilai count dalam kurung data yang menunjukkan indeks terakhir dari array. Kemudian, memeriksa kondisi apakah left kurang dari atau sama dengan right. Jika tidak, maka target tidak ditemukan dan proses selesai. Jika left kurang dari atau sama dengan right, ya, langkah selanjutnya adalah menghitung nilai mid sebagai nilai tengah. Lalu, nilai pada indeks mid sama dengan target, maka target ditemukan dan indeks mid dikembalikan. Dan jika tidak, langkah berikutnya, jika nilai pada mid kurang dari target, ini berarti target ada di sebelah kanan dari mid, sehingga left diperbarui menjadi mid plus 1. Jika tidak, lanjut ke langkah berikutnya, yaitu indeks mid lebih besar dari target. Ini berarti target ada di sebelah kiri dari mid, sehingga right diperbarui menjadi mid min 1. Proses kembali ke langkah pemeriksaan. Left lebih kecil sama dengan right, dan terus berulang sampai target ditemukan atau rentang pencarian tidak valid. Dan jika loop berakhir tanpa menemukan target, maka target dinyatakan tidak ditemukan dan proses selesai. Nah, kemudian kita masuk ke bagian kode palsu atau pseudocode dari bubble sort. Nah, di dalam bubble sort kita akan membuat sebuah array, dan kemudian di dalamnya kita buat variabel n yang digunakan untuk mengukur atau menghitung panjang dari array tersebut. Kemudian kita lakukan perulangan i yang dilakukan dari 0 sampai dengan n min 1. Kemudian di dalam perulangan i ada perulangan j yang dieksekusi mulai dari 0 sampai dengan n min i min 1. Kemudian di dalam perulangan j terdapat perbandingan. Jika array j lebih besar dari array j plus 1, maka tukarkan array j, array j plus 1. Jadi bila misalkan array j indeks data dari indeks tersebut lebih besar dari data di indeks j plus 1, maka posisi j akan bertukar dengan posisi j plus 1. Bila tidak, maka akan mengulangi dari perulangan j. Kemudian sampai perulangan i selesai juga. Apabila sudah selesai semua perulangannya, maka akan ditampilkan data yang sudah urut.
melakukan inisialisasi binary search dengan array dengan dua parameter, yaitu parameter array dan target. Yang pertama left sama dengan 0, terus right-nya itu sama dengan panjang dari array dikurangi 1. Jadi panjang dari array ini datanya yaitu 14 dikurangi 1, jadi ada 13. Nah, sebelumnya mengapa kok antara binary search dengan bubble sort itu saling berkesinambungan, jadi saling berkaitan? Karena kode palsu ini, binary search ini, algoritma ini membutuhkan sebuah data yang sudah terurut. Nah, kalau seandainya tidak terurut, itu tidak bisa. Binary search akan melakukan kesalahan pada programnya, akan melakukan output yang salah. Jadi karena binary search ini yang kami ketahui berdasarkan diskusi, itu dia akan mengambil nilai tengah dulu, lalu dia akan memvalidasi, seperti contoh left ini ya, memvalidasi apakah nilai tengah itu lebih besar atau lebih kecil dari sebuah target. Jadi gitu. Jadi makanya dia membutuhkan sebuah data yang sudah terurut dengan yang kami pakai itu menggunakan bubble sort. Jadi gitu. Lanjut, kita setelah array itu panjang dari array dikurangi 1 ya 13. Nah, kita melakukan looping, kami melakukan while yang menggunakan while. Jika left ini kurang dari sama dengan right, maka lakukan mid sama dengan left plus right min left dibagi 2. Kalau kami menggunakan fusion, karena kami terlalu familiar dengan namanya program Python, kita menggunakan fusion itu adalah seperti misalnya 7 dibagi 2 itu sama dengan 3. Karena apa? Kok enggak 3,5? Karena 3,5 itu dihilangkan. Jadi dia cuma mengambil data yang genap, data-data yang bukan genap, data-data yang tidak ada komanya. Jadi istilahnya apa namanya? Data-data satuannya, puluhannya, jadi nggak ada koma-komanya. Selanjutnya, jadi right dikurangi left, berarti 0 dikurangi 13 yang untuk iterasi pertama itu dibagi 2, berarti 13 dibagi 2 ada 6. Contoh ya, misalnya contoh ada 6, lalu ditambahkan left, angka left itu dari sini, dari 0, jadi 0 ditambah 13 contoh tadi. Nah, jika array indeks ke middle itu sama dengan target, maka kembalikan nilai middle. Nah, ini jika memang benar-benar ditemukan sudah untuk nilai yang ditargetkan itu sudah ditemukan, maka dia akan mengembalikan sebuah nilai, yaitu nilai middle yang dicari tadi, nilai indeks yang dicari tadi. Jika array dari indeks middle itu lebih kecil dari target, maka dia akan memperbarui variabel left menjadi middle dari sini di plus 1. Berarti left ini akan diperbarui nilai dari mid plus 1. Misalnya 6, berarti middle-nya 6 awalnya, berarti di plus 1 jadi 7. Nah, jika tidak dua-duanya ini, maka berarti kan lebih besar. Berarti array indeks ke mid itu lebih besar dari target. Maka jalankan perbarui dari nilai right ini menjadi nilai middle di sini dikurangi dari 1. Misalnya 6 berarti jadi 5, kan 6 kurang 1. Nah, jika left lebih besar dari right, maka dia akan mengembalikan nilai min 0, atau kalau di sini dianalogikan dianalogikan tidak menemukan sebuah angka, tidak menemukan sebuah indeks yang dicari gitu. Nah, ini datanya. Nah, ini data yang ini kan pertama data yang tidak terurut. Terus ini saya membuat fungsi palsu, yaitu untuk mengurutkan data. Nah, ini target yang ditentukan, contohnya misal 5, kalau di saya 5 atau 2 atau 1 dan sebagainya.
Ini binary search, ini untuk pemanggilan sebuah fungsi dengan data-data di sini, targetnya yang dicari. Lanjut. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan implementasi atau penerapan pada bubble sort pada Python. Mengapa kami tidak menerapkan pada seperti ditulis manual, seperti kita menggunakan Excel, atau kita pokoknya intinya kita menjalankan secara manual, ditulis ini menjadi apa, ini menjadi apa. Mengapa tidak menggunakan itu? Karena itu terlalu ribet. Yang awalnya kami memang pernah berpikir seperti begitu. Nah, berhubung kami itu melakukan kesalahan, yaitu melakukan kesalahan pada 4 hari yang lalu apa 4 hari yang lalu kita melakukan kesalahan, yaitu angka yang harusnya dikurangi menjadi 1 itu kami kurangi menjadi 2 ya. Di sini akhirnya kita sudah melakukan iterasi sampai 70 baris, itu akhirnya mengulangi lagi. Terus akhirnya kami berdiskusi dengan kelompok, akhirnya menemukan jalan, yaitu menggunakan kode Python langsung diimplementasikan, tapi nanti setiap pergerakan, setiap baris, setiap program atau setiap eksekusi itu akan ditampilkan gitu. Jadi efisiennya menurut kami begitu, makanya kami menggunakan Python karena lebih mudah dan banyak untuk panduan-panduannya, referensinya pada Google, pada internet. Saya akan langsung melakukan kodenya, melihatkan kodenya sekalian untuk runningnya ya, penerapan bubble sort. Oke. Lalu ini kan data yang sudah dijalankan bubble sort. Lalu kita membaca codingannya dulu ya. Kita membaca codingan dulu. Komisi Pak, kita membacakan codingan dulu Pak. Lalu kita inisialisasi fungsi yang berisi di dalamnya itu ada array. Lalu kita inisialisasi data itu yaitu array tadi ini. Terus nilai n itu berisi dari berapa jumlah data dari array. Nah, for kita melakukan looping i di dalam rentang waktu 0 sampai range ini 14 dikurangi 1, kan ini dimulai dari 0 sampai 13 karena berarti kan 14 data. Terus kita melakukan print iterasi ke 1, iterasi ke i, itu kita melakukan di sini. Nah, di sini. Nah, di sini iterasi ke 0. Nanti berarti jumlahnya ada 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan sampai 13 iterasi, 13 perulangan. Lalu kita print lagi untuk array awal iterasi dari sini, awal iterasi i itu dari sini. Terus selanjutnya itu ada di sini juga. Terus selanjutnya itu ada di sini yang awalnya itu ada 5, 8, 7, 9, 2, 30, 20, 15, 34, 47, 33, 31 dan 12. Lalu yang iterasi kedua selanjutnya itu ada 5, 7, 8, 2, 9, 20, 15, 30, 34, 33, 31, 12, 47. Nah, dari sini kan sudah kelihatan ya, sudah kelihatan dari array awal iterasi itu sama iterasi ke 1 itu sudah melakukan switching, melakukan pertukaran. Nah, for j in range berarti ini untuk melakukan iterasi di dalam iterasi, yaitu bernama j variabelnya itu di dalam range 0, berarti 0 sampai n itu ini dikurangi i, berarti itu yang awalnya itu berarti 13 kan, 0 kan awalnya, terus min 1 berarti 0 sampai 13 dikurangi
dikurangi 0 dikurangi 1, berarti ada 13 iterasi, 13 iterasi, karena kan mulai dari 0, berarti 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ada 13 terang, 14 kali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ada 13 iterasi. Jadi ada 13 iterasi pada looping J. Lalu kita ngeprint awal sebelum switch itu, yaitu ini hasilnya ini. Jadi kan awalnya kan 5, 8, 7, 9, 2, 30, 20, 15, 34, 47, 33, 31, 12. Nah, kalau dibandingkan dengan awal iterasi juga tidak ada melakukan perubahan apapun, karena ini kan awal sendiri, jadi tidak akan melakukan evolusi apapun. Terus kita akan melakukan validasi, apakah nilai array dari J, array indeks ke J itu lebih besar dari array indeks ke J plus 1. Nah, contoh berarti kalau J-nya itu 0, awalnya itu J-nya 0, kalau array kedua itu array J plus 1 berarti 0 ditambah 1, 1, berarti contoh ini 0 sama ini, apakah 5 lebih besar dari 8? Dia berarti kan salah, berarti dia di sini ini tidak akan melakukan switching karena validasi ini tidak memenuhi gitu. Di sini juga tidak memenuhi karena nggak ada melakukan 8 switch ke 7. Nah, lanjut kita print, kalau misalnya seandainya dia memenuhi validasi ini, array J lebih besar dari array J plus 1 itu memenuhi, maka dia akan menampilkan switch ke array J plus 1. Contoh begini, switch ke 7, 8 switch ke 7. Ini adalah sebuah prosesnya ya. Ini sebuah prosesnya untuk swipe data, switch data supaya bisa ditampilkan secara keseluruhan seperti begini. Nah, seperti begini. Ini data yang sudah di sorting secara keseluruhan. Lanjut, ini print yang hasil akhir tadi dari sini. Lalu ini adalah datanya. Yang belum terurut kan ada 5, 8, 7, 9, 2 ini tidak terurut. Terus kita melakukan pemanggilan fungsi bubble sort untuk menjalankan program dengan data tersebut. Ini melakukan iterasi terus menurun nantinya. Ini kan mulai dari 13, ini yang selanjutnya bakalan menjadi 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lalu selanjutnya ini bakalan ada jadi 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Lanjut sampai 10, terus lanjut sampai jadi 0, menjadi 0. Nah, ini sudah tidak ada, jadi akan menjadi akan menjadi 1. Jadi konsepnya di sini ini akan melakukan looping dulu, looping datanya, lalu dia akan melakukan looping lagi untuk pengecekan apakah array dari J lebih besar dari array J plus 1 gitu. Jadi 2 kali looping, jadi yang dinamakan tekniknya nested loop ya, looping dalam looping gitu Pak. Lanjut, dan ini data yang sudah ditemukan tadi 1, 2, 5, 7, 8, 9, 12, 15, 20, 30, 30 sampai 47. Lanjut. Nah, kita masuk ke bagian penerapan binary search untuk mencari NIM angka 2. Nah, saya terapkan langsung ke Visual Studio Code-nya saja. Nah, bila dijalankan akan untuk akhir
akan keluar target 2 ditemukan di indeks 1. Nah, seperti ini. Nah, akan saya jelaskan sedikit dari atas. Untuk left, kita itu mengeset nilai untuk nilai yang paling kiri. Bila kita set untuk 0, berarti nilai paling kirinya yaitu 1. Nah, kemudian right itu untuk nilai paling kanan. Len array min 1. Nah, berarti len array berarti ada 14. Kita kurangi 1 berarti jadi 13. Jadi untuk nilai right-nya indeks ke-13 yaitu 47. Nah, kemudian kita lakukan looping while left lebih kecil sama dengan bila left lebih kecil sama dengan right, maka akan dijalankan mid left ditambah right dikurangi left dibagi 2. Jadi ini untuk mencari nilai tengahnya. Nah, nilai tengah bila leftnya tadi 0, berarti untuk right dikurangi left berarti 13 dikurangi 0 tetap 13 dibagi 2, hasilnya 6,5 dibulatkan menjadi 6. Nah, berarti untuk nilai midnya 0 ditambah 6 berarti berada di indeks ke-6 yaitu angka 12. Nah, kita masuk ke sini. Bila array mid sama dengan target, maka print ini. Nah, tetapi karena nilai midnya tadi 12 dan tidak sesuai dengan targetnya yaitu 2, maka kita menjalankan elif. Nah, apakah array midnya tadi 12 lebih kecil dari target yaitu 2? Tidak, maka kita jalankan else, yaitu right sama dengan mid min 1. Jadi nilai mid tadi yaitu nilai mid tadi 12 dikurangi dengan 1 akan menjadi nilai right-nya. Berarti nanti angkanya cuma ini saja, cuma ada 6 ini. Jadi nanti nilai left 1, nilai right-nya 9. Nah, bila belum ditemukan untuk NIM-nya di nilai tengah, maka kita akan jalankan lagi untuk perulangan ini. Nah, sampai menemukan ini target 2 ditemukan di indeks 1. Jadi nanti gunanya ini itu untuk mengeliminasi. Jadi misalkan nilai tengahnya lebih kecil atau lebih besar, maka misalkan kita ambil tadi yang ini nilai midnya di indeks ke-6 yaitu 12. Nah, karena 12 ini tidak sama dengan nilai yang dicari 2, maka kita langsung menjalankan bagian yang ini juga tidak termasuk soalnya. Nah, gunanya kita menjadikan right-nya itu mid min 1 karena sudah jelas 12 itu tidak lebih kecil daripada 2. Nah, jadi kita seperti mengeliminasi nilai-nilai yang sesudah 12. Jadi kita gunakan nilai yang di bawahnya 12. Seperti itu. Sampai kita menemukan nilai target 2 di indeks ke-1. Fungsi yang bernama binary search yang memiliki parameter bernama array dan target dan memiliki variabel left sama dengan 0, right sama dengan len array min 1. Kemudian fungsinya akan menjalankan perulangan jika left lebih kecil daripada right, mid sama dengan left plus right min left fusion 2, maka jalankan print sebagai berikut. If array mid sama dengan target, maka jalankan print array print
sebagai berikut dan return mid. Elif array mid lebih kecil daripada target, maka print array left sama dengan mid plus 1, maka jalankan perintah print sebagai berikut. Else print array right sama dengan mid min 1. Print, maka menjalankan print sebagai berikut. Dan jika tidak target print akan dengan sebagai berikut min 1. Maka jalankan print angka sebelum urut array, lalu menjalankan print angka yang diurutkan setelah diurutkan, maka akan menjalankan memanggil fungsi yang sama dengan ini. Kita melakukan secara langsung saja menggunakan kode dan sekalian praktek. Sebelum saya akan mempresentasikan sebuah implementasi binary search, saya akan memberitahu lagi bahwa binary search ini kalau pada kasus ini dia saling berkaitan dengan bubble sort dengan algoritma sekuensial. Jadi binary search ini melakukan pengecekan untuk data yang telah terurut. Nah, data yang telah terurut dia akan pada kasus ini kami melakukan pengurutan data menggunakan algoritma bubble sort tersebut. Selanjutnya ini untuk bubble sort sudah kami bahas. Langsung saja ke binary search. Untuk pertama itu kita melakukan depth search. Untuk melakukan depth search, lalu dengan dua parameter yaitu parameter array dan target. Nah, left-nya itu 0, terus right-nya itu len array min 1. Jadi jumlah data array kurangi 1, kan datanya berarti 14 dikurangi 1 jadi 13. 0, left-nya itu 0, right-nya itu kanannya itu 13. Terus kita melakukan looping, yaitu left lebih kecil sama dengan right. Kalau left lebih kecil dari right itu maka jalankan looping ini, yaitu mid. Kita melakukan mid mengeksekusi program mid itu sama menginisialisasi mid left plus right min left division 2. Nah, fusion ini artinya yang tadi seperti kita membagi 7 ya, 7 dibagi 2, jadi dia cuma mengambil angka 3 saja. Jadi 1, 2, 3. Nah, mengapa kok tidak setengah? Nah, ini division ini cuma mengambil angka-angka yang tidak ada komanya. Jadi komanya dihilangkan. Kalau ada koma dia akan dihilangkan. Begitu. Itu mengambil angka tengahnya. Itu mengambil indeks tengahnya. Lalu kita melakukan print untuk print leftnya itu ada di sini, right itu di sini, right-nya 13, yang awalnya 13, terus mid itu nilai tengah dari 0 sampai 13 yaitu 6. Nah, 6 kan awalnya dari sini, left itu 0, terus berarti ditambah right min left itu 0 dikurangi 13 kurangi 0 dibagi 2, kan itu ada 6,5. Nah, setengahnya dihilangi jadi 6 itu ditaruh di sini, lalu
dia akan lalu dia menampilkan array dari indeks ke mid itu indeks ke 6 itu adalah 12. Satu, dua, yang sudah terurut ya, ini yang belum terurut, ini yang sudah diurutkan oleh bubble sort. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti ada 12, angka indeks ke 6 itu 12, yaitu lanjut dia akan melakukan pengecekan apakah array dari indeks 6 itu sama dengan target, bukan apakah 12 itu sama dengan 5. Nah, dia tidak sama dengan 5, maka melanjutkan validasi selanjutnya, yaitu array mid kurang dari target. Apakah 12 kurang dari 5? Dia tidak melakukan eksekusi, jadi dia akan melanjutkan validasi selanjutnya. Apakah 12 lebih besar dari target? 12 lebih besar dari 5. Dia iya. Jadi dia akan menjalankan ini. Print array ini di print, lalu dia akan melanjutkan right dikurangi min 1, berarti 6 dikurangi 1 ditaruh di right. Ditaruh di sini. Berarti 6 dikurangi 1 yaitu 5. Ini berarti 0, left-nya 0, right-nya itu ada di 5. Berarti rentang antara 0 sampai 5. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sampai sini. Nah, lanjut dia akan melakukan looping lagi. Apakah dia melakukan looping lagi? Left lebih kecil sama dengan right. Kan 0 lebih kecil dari 5, kan iya. Dia akan menjalankan mid sama dengan left. Left berarti 0 ditambah 0 dikurangi left berarti 5, indeks ke 5 dibagi 2, berarti kan ada 2, berarti 5 baru di fusion 2, jadi ada 2 dikurangi 0, ditambah 0 yaitu, jadi midnya ada 2. Lalu array midnya itu ditampilkan lagi array indeks ke mid, indeks ke 2 yaitu 1, 2, berarti ada 5, berarti value nya 5. Lalu dia akan melakukan pengecekan apakah array mid, array indeks ke mid yaitu 2, indeks ke 2 itu sama dengan target. Yang kita ketahui indeks ke 2 itu 5 dan targetnya ada 5, berarti dia akan melakukan benar. Nah, print array dia untuk menampilkan array, lalu dia akan return midnya itu tadi, berarti target 5 ditemukan di indeks kedua, berarti benar. Kita buktikan 0, 1, 2 berarti 2 benar di indeks di 2, 1, 2 benar di indeks kedua gitu. Jadi untuk konsepnya pada binary search yang kita cari yaitu 5, lalu untuk array-nya ini array yang belum terurut, lalu targetnya itu 5, target yang cari min saya 230, 40, 30, 10005, lalu print angka belum terurut yang tadi jalan ini. Nah, ini lalu dia menampilkan angka yang sudah diurutkan dengan bubble sort ini. Ini kan pemanggilan bubble sort dari situ kan, ini tadi sudah dijelaskan. Lalu dia mengembalikan binary search hasil dari fungsi binary search dengan array data yang sudah diurutkan dan targetnya begitu. Berikutnya, penerapan binary search 1, yaitu saya sendiri. Def binary search merupakan fungsi yang menerima dua argumen R
array yang diurutkan, dan target nilai yang dicari. Left dan right diinisialisasi untuk mencakup seluruh array. While left lebih kecil sama dengan right adalah loop utama yang terus berjalan selama rentang pencarian valid. Mid dihitung sebagai indeks tengah dari rentang pencarian. Pada setiap iterasi, jika R atau mid sama dengan target, fungsi akan mencetak posisi dan mengembalikan indeks mid. Jika R atau mid kurang dari target, ini berarti target berada di sebelah kanan, jadi left diperbarui menjadi mid plus 1. Jika R atau mid lebih besar dari target, ini berarti target berada di sebelah kiri, jadi right diperbarui menjadi mid min 1. Jika target tidak ditemukan setelah loop selesai, fungsi akan mencetak pesan bahwa target tidak ditemukan dan mengembalikan min 1. Array R diurutkan menggunakan fungsi bubble sort. Target adalah nilai yang ingin dicari dalam array. Dalam source code ini adalah 1. Fungsi binary search dipanggil dengan R dan target dan hasilnya disimpan di result. Ini adalah source code tadi yang merupakan NIM saya, dan ini hasil ketika dijalankan. Kesimpulan pada algoritma bubble sort dan binary search pada kasus ini berkesinambungan karena binary search memerlukan data yang sudah terurut untuk menemukan target yang dicari. Bubble sort digunakan untuk mengurutkan data sehingga binary search dapat diimplementasikan secara efektif. Lalu masing-masing kesimpulannya yaitu algoritma pengurutan sederhana yang bekerja dengan membandingkan dan menukar elemen-elemen yang berdekatan sehingga seluruh daftar terurut. Meskipun mudah diimplementasikan, algoritma ini tidak efisien untuk daftar yang besar. Nah, mengapa kok tidak efisien? Karena dia akan melakukan looping secara terus-menerus, tidak ada hentinya sampai data habis. Jadi ada yang kami ketahui kemarin itu mengurutkan 14 data pun itu memerlukan 120 barisan. Jadi mungkin ya kalau dari kami sendiri mungkin ya memang benar tidak efisien untuk data yang besar. Kalau untuk data kecil mungkin masih bisa ditoleransi. Nah, lanjut untuk algoritma binary search ini ya, algoritma pencarian efisien yang digunakan pada daftar yang sudah terurut. Algoritma ini membagi daftar secara berulang hingga target ditemukan atau seluruh daftar diperiksa. Binary search sangat cocok untuk daftar yang sudah terurut dan data yang besar. Yang dapat kami simpulkan yaitu karena binary search ini akan melakukan mengambil nilai tengah dulu, lalu dicek apakah lebih besar dari nilai target. Kalau nilai lebih besar dari nilai target, berarti secara logika nilai targetnya ada di sini. Ini nilai tengahnya, ini rentang dari 0 sampai data akhir. Kan ini nilai tengahnya, berarti kan ada di sini. Berarti nilai yang bagian kanan sendiri dia akan mengganti posisi menjadi nilai tengah dikurangi dari 1. Jadi ada di sini. Yang selain itu akan dibuang. Jadi menurut saya yang efisiennya dari situ. Lalu dia akan melakukan pengecekan lagi dengan mengambil nilai tengah lagi. Lalu dia dicek lagi apakah lebih kecil dari nilai target. Kalau iya, berarti dia akan melakukan switch lagi, berpindah posisi menjadi nilai mid yang tadi telah ditentukan, lalu dikurangi 1. Nah, ini dan seterusnya sampai data habis atau tidak ditemukan atau sampai ditemukan. Gitu. Pokoknya sampai data telah habis. Kesimpulan kombinasi keduanya mengurutkan data dengan bubble sort sebelum menggunakan binary search adalah pendekatan yang tepat ketika
data awalnya tidak terurut, meskipun kombinasi ini mungkin tidak optimal untuk data yang sangat besar. Ini adalah contoh yang baik bagaimana algoritma sederhana dan efisien dapat bekerja bersama dan menyelesaikan masalah pencarian data. Berikut adalah dokumentasi kami, kelompok kami. Ada kelompok lain juga untuk berdiskusi. Ada saya, ada Furkon, ada Jibral, dan satunya Firda. Firda itu dia mengikuti Google Meet, jadi tidak sempat mengikuti pertemuan diskusi online. Sekian dari kelompok kami masing-masing anggota. Mohon maaf bila ada kesalahan maupun kesalahan kata atau perilaku. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.